Hai semua, balik lagi sama aku Risna di channel aku Risna Nur Pradani. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku akan bahas salah satu materi yang sering bahkan selalu keluar di UKOM atau UKNI baik di 3 maupun NURS, yaitu tentang prinsip etik keperawatan. So kalau kalian penasaran, tonton ini sampai habis ya. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video yang aku upload. Like videonya kalau kalian suka, komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan, diskusi atau masukan untuk channel ini, dan juga share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat. So, langsung aja kita langsung ke materinya. Jadi ini adalah ke-8 prinsip etik keperawatan yang berlaku di Indonesia. Jadi sebelumnya teman-teman harus tahu apa kata kunci dari masing-masing prinsip etik dan tahu bagaimana cara membedakannya sebelum nanti kita lebih lanjut jabarkan pada contoh soal. Prinsip etik yang pertama yaitu autonomi. Kata kuncinya adalah menghargai hak-hak pasien. Misalkan, perawat akan melakukan implementasi ROM pasif kepada pasien untuk membantu pasien makan, minum, dan lain-lain. Nah, sebelum itu, perawat harus menanyakan kepada pasien berhak memilih tindakan mana dulu yang akan dilakukan. Seperti itu. Misalnya, perawat mengedukasi pasien tentang bagaimana program kesehatan yang dilakukan untuk mencegah serangan jantung berulang. Namun misalnya, dalam implementasi, perawat tidak melakukan edukasi dulu atau penjelasan terlebih dahulu kepada pasien dan langsung melakukan implementasi, misalkan pemberian obat, pemberian makan, dan lain-lain, maka perawat melanggar hak etik keperawatan yaitu autonomi. Jadi intinya, seringkali dalam soal UKOM yang ditanyakan yaitu mengenai persetujuan atau informed consent yang diberikan sebelum implementasi kepada perawat maupun keluarga. Jadi perawat harus memberikan informed consent atau penjelasan terkait implementasi yang akan dilakukan kepada pasien atau keluarga. Yang kedua adalah beneficence. Kata kuncinya adalah berbuat baik. Jadi pada intinya berbuat baik untuk memberikan manfaat kepada pasien. Misalnya, perawat memberikan tambahan edukasi kepada klien yang melakukan hemodialisis rutin, klien dengan gagal ginjal kronik, mengenai pengaturan minum dan perawatan diri selama di rumah. Prinsip etik yang ketiga yaitu justice atau keadilan. Kata kuncinya adalah tidak membeda-bedakan pasien dalam kita melakukan asuhan keperawatan kepada klien maupun keluarga. Nah, biasanya contoh soal yang muncul dalam UKNI itu dijabarkan misalkan ada pasien yang pertama yaitu dari VIP, yang kedua dari BPJS kelas 3 misal, atau ada pasien seorang pejabat. Nah, di situ perawat harus melakukan asuhan keperawatannya dengan adil dan tidak membeda-bedakan. Misal, di kelas VIP, perawat melakukan asuhan keperawatan dengan penuh senyum, dengan ramah, tapi tidak dilakukan di pasien BPJS atau pasien kelas 3. Nah, tindakan seperti itu, perawat berarti melanggar prinsip etik keadilan atau justice. Prinsip etik yang keempat yaitu non-malefisance. Kata kunci atau intinya yaitu tidak merugikan pasien atau mencegah cedera pada pasien. Terkadang kita dibingungkan pada soal ini termasuk beneficence atau non-malefisance. Jadi konteksnya kalau beneficence itu terbatas pada perawat melakukan hal baik kepada pasien. Namun, jika non-malefisient, perawat melakukan pencegahan supaya tidak terjadi kerugian atau cedera pada pasien. Misalkan perawat memasang gelang resiko jatuh pada pasien. Nah, itu tindakan perawat di prinsip etik non-malefisient karena mencegah cedera pada pasien. Nah, itu merupakan tindakan perawat yang menerapkan prinsip etik non-malefisance. Prinsip etik yang kelima yaitu veracity atau kejujuran. Intinya, perawat dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien harus dengan jujur. Penyampaian informasi juga harus
akurat, komprehensif, dan objektif. Prinsip etik yang keenam yaitu fidelity atau menepati janji. Jadi intinya kita sebagai perawat dalam melakukan kontrak waktu pemberian asuhan keperawatan kepada pasien harus menepati janji dan berkomitmen terhadap apa yang kita utarakan. Misalkan perawat besok pukul 10 pagi mengatakan kepada pasien akan melakukan implementasi terapi aktivitas kelompok. Nah, di situ perawat harus menjaga janji dan komitmen itu dan melakukan asuhan keperawatannya besok tepat pada pukul 10 sesuai dengan janji atau perkataannya yang diutarakan kepada pasien. Jika perawat tidak datang atau melanggar hal tersebut, berarti perawat telah melanggar prinsip etik yaitu menepati janji. Prinsip etik yang ketujuh yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Jadi, perawat harus bisa menjaga kerahasiaan baik pasien dan keluarga di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan maupun di komunitas. Misalkan dalam sebuah komunitas, perawat sedang melakukan penyuluhan terkait pentingnya pemberian ASI kepada ibu-ibu di suatu komunitas, di suatu RT. Nah, pada saat penyuluhan dilakukan, perawat mengatakan, jangan seperti Ibu A misalkan. Nah, itu diucapkan dengan nama asli gitu. Nah, tindakan yang seperti itu berarti perawat telah melanggar prinsip etik kerahasiaan. Prinsip etik yang terakhir yaitu accountability atau akuntabilitas. Jadi intinya perawat dalam melakukan asuhan keperawatan profesional itu harus dilakukan berdasarkan SPO atau SOP yang berlaku. Jadi standar profesionalitas perawat nantinya akan bisa dipertanggungjawabkan dan diukur. Oke, jadi itu dia ke-8 prinsip etik keperawatan yang sering bahkan selalu muncul di setiap ujian kompetensi perawat, baik di 3 maupun S1. Semoga penjabaran tadi dapat menambah wawasan dan referensi kalian untuk dapat lebih mempersiapkan UKOM di periode selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga UKOM-nya lancar, semoga sehat dan bahagia selalu, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye!